Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang sedang bekerja dipermudah pekerjaannya, yang sedang dagang mudah-mudahan dilariskan dagangannya, yang sedang usaha mudah-mudahan dilancarkan usahanya dan diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang berlimpah ruah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk video kali ini saya ingin menyampaikan inspirasi lagi, menyampaikan pengalaman lagi, yaitu tentang dahsyatnya pikiran dan lelah sehingga sehingga membuat berkelimpahan rizki gitu ya. Ini jadi begini intinya sih, segala sesuatu dari pola pikiran. Kita percaya tidak nih bahwa rizki itu sudah ada, sudah diatur, udah ada takarannya gitu kan. Dan yang kedua, percaya apa tidak bahwa rezeki itu tergantung pemikiran. Intinya semua itu adalah hal yang bersifat negatif. Yang paling utama yang kita harus perhatikan adalah ketika kita melakukan ucapan, baik negatif baik positif, itu akan menyesuaikan kepada pikiran. Jadi pikiran itu menerima apa yang kita ucapkan. Kebanyakan misalkan ada yang contoh, mungkin rezeki saya segini-gini aja, mungkin saya cuma hanya dapat segini lah, rezeki mau udah ada yang atur, udah yang takar. Itu semua kan tergantung pemikiran kita, cara kita menarik rezeki itu kayak gimana. Jadi kalau misalkan kita ucapan seperti itu diterima oleh pikiran dan diproses oleh tubuh kita dari alam sadar atau dari pemikiran, maka akan terjadi seperti itu kalau sifat negatif gitu. Nah, kembalikan lagi kita kepada pikiran yang bersifat positif. Jadi pikiran itu nggak tahu yang namanya positif dan negatif. Yang ia tahu adalah cara menerima informasi dari ucapan. Nah, kalau ucapannya positif, insya Allah nih 2 bulan ini gaji saya naik 2 kali lipat. Insya Allah nih tahun ini saya ingin membuat rumah yang kedua kali. Insya Allah nih hari ini saya mendapatkan orderan yang banyak. Jadi pikiran itu pikiran yang positif. Nah, akan diterima oleh ucapan-ucapan yang positif yang akan diterima oleh pikiran. Nah, disitulah akan ketemu titiknya yang namanya loa. Apa loa itu? Tarik menarik. Hukum tarik menarik yang bisa ditarik oleh attractionnya itu. Jadi lakukan dan bergerak, lakukan dan bergerak itu. Apa yang kita lakukan, ucapan kita bergerak oleh tubuh dan difikirkan oleh otak. Jadi apa yang kita ucapkan akan diterima oleh pikiran dan diproses oleh tubuh. Disitulah ada yang namanya peningkatan dalam kehidupan kita kalau kita ingin merubah hidup kita. Tapi kalau misalkan kita ingin seperti ini saja, ya itulah kejadiannya. Kalau memang kita berbicara tentang negatif, nggak ada membangun diri, bahkan tidak ada bisa membuat diri kita itu lebih baik lagi, maka akan terjadi seperti itu. Karena itu yang diterima oleh pikiran kita. Kita membuat vibrasi diri kita, tapi kita itu harus membuat vibrasi yang positif supaya apa? Supaya diproses oleh otak, diterima oleh otak dan diproses oleh tubuh, dan akan berjalan dengan sendirinya bahwa rezeki itu akan berlimpah ruah. Jadi kita itu nggak perlu memikirkan yang bersifat kekurangan. Kalau kita memikirkan sifat kekurangan, itu akan terjadi ya seperti itu. Nanti akan terjadi apa? Akan overthinking, negative thinking. Nah, itu akan terjadi. Saya merasakan seperti itu ketika saya
udah merasakan yang namanya negatif thinking, overthinking. Nah, daripada saya harus begini terus, kata saya kan, cobalah saya ingin bersolawat gitu kepada Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya berikan ketenangan. Dan ketika ketenangan itu datang, maka pikiran kita akan semakin membaik, dan ucapan kita akan semakin baik. Pasti akan yang akan kita ucapkan, yang akan kita pikirkan adalah bersifat positif dan digerakkan, diproses oleh tubuh dalam bawah sadar kita gitu. Nah, itulah ciri-ciri hal yang bersifat positif dan negatif. Dahsyatnya itulah pikiran. Ketika apa yang kita ucapkan akan diterima oleh pikiran dan akan diproses oleh tubuh kita. Ketika kita sudah mengucap, pasti akan dipikirkan. Kata pikiran jalannya seperti itu dan diproses oleh tubuh yang menggerakkan dari jalan seperti itu. Misalkan kayak tadi yang kita bicarakan, contoh yang tadi, misalkan dapatnya cuma segini-gini aja, nggak ada lebihnya, mungkin rezekinya sudah diatur. Tapi itu kan menurut ucapan, karena Allah Maha Kaya dari atas kekayaannya, dan alam semesta ini membentangi seluruh alam untuk memberikan peluang-peluang dan memberikan rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya dari apa? Dari keyakinan kita, dari pikiran kita, dari hal-hal yang bersifat positif gitu. Nah, itulah yang dimaksud dahsyatnya pikiran, yang membuat kehidupan kita akan jauh berbeda dan pasti akan berubah drastis, baik dari ibadah maupun dari kehidupan kita. Jadi pas waktu kita udah merasakan yang namanya sifat yang overthinking atau negatif thinking, rubahlah atau dekatkan diri kita, yaitu tentang sholawat. Supaya apa? Supaya lebih ditenangkan. Dengan sholawat itulah akan diberikan petunjuk jalannya oleh Allah melalui kehidupan kita gitu, supaya kehidupan kita itu lebih baik, lebih berubah, lebih tahu dasarnya kehidupan kita seperti apa gitu. Jadi kalau kita ingin bersolawat, ingin segala sesuatunya terwujud, ya itulah rubah dari sifat negatif menjadi sifat positif. Karena yang menerima segala sesuatu dari ucapan kita adalah pikiran, dan pikiran akan melewati dari alam sadar kita, dan tubuh kita akan memprosesnya. Makanya kalau misalkan kita berpikir seperti mengeluh dan sebagainya, akan terjadi seperti itu. Karena apa yang kita ucapkan pasti masuk kepada pikiran dan digerakkan oleh tubuh. Tapi kalau sifatnya positif, apa yang membuat kita ingin maju, ingin sukses, ingin segalanya terwujud, maka berbicara yang baik-baik, berbicara yang semangat, yang membuat diri kita itu ingin maju gitu. Nah, akan diserap oleh pikiran, maka tubuh kita akan memprosesnya dan didoronglah oleh sholawat. Supaya apa? Supaya apa yang membuat kita itu kesusahan dalam pintunya rezeki yang berlimpah ataupun peluang jembatannya itu mudah-mudahan lebih dipermudah dan diwujudkan. Dan disitulah yang akan ketemunya yang namanya keajaiban, dari keajaiban sholawat gitu. Jadi nggak usah berpikir yang sholawat saya udah sholawat begini-begini aja, nggak ada apa-apa, nggak ada keistimewaannya, nggak ada keajaibannya. Itu bohong. Karena kenapa? Itu semua tergantung perilaku kita dalam sifat berpikir. Jadi kembali ke awal, apa yang kita ucapkan, baik negatif atau positif, dan masuk kepada pikiran kita, itu hasilnya. Positif ya hasilnya baik, negatif ya hasilnya begitu-begitu aja. Itu yang ada semakin ke bawah. Itu jaga ucapan kita. Ketika kita mendapatkan rezeki banyak, alhamdulillah. Di rezeki kecil pun juga alhamdulillah, dan syukuri aja nikmat itu, insya Allah akan ditambah lagi. Kita kan udah jelas, sudah membuka, sudah melihat dalam Al-Quran bahwa tentang bersyukur itu seperti apa gitu kan. Makanya tetap kita bersyukur. Jadi salah satu bentuk kita membicarakan sifat positif itu rasa syukur sebenarnya. Terus diserap oleh pikiran, diterima oleh pikiran, dan diproses oleh tubuh kita. Dan disitulah akan ketemu yang namanya titik keajaiban gitu, dari sholawat, dari doa-doa, dari
hal-hal yang bersifat positif lah gitu. Jadi orang-orang yang berpikir dua kali, orang-orang yang berpikir positif, itu mereka udah memikirkan untuk ke depan. Depan ini saya harus punya ini, depan ini harus punya ini, depan punya ini. Nah itu didorong oleh apa yang membuat pikiran mereka itu positif, didorong oleh pikiran. Supaya apa? Supaya semakin semangat. Dan semangatnya itu didorong oleh tubuh kita yang memprosesnya, dan didorong juga oleh kalimat atau oleh sholawat-sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bila mana kita ingin tahu tentang sholawat yang bisa berkelimpahan uang, itu kan waktu video sebelumnya saya udah kasih tahu, yaitu tentang sholawat Sajaratun Nuqud gitu kan, yang insya Allah dibacanya setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Silahkan mau dari mana saja membacanya, intinya yang dibacakan oleh kita itu kurang dan lebihnya itu cuma hanya 400 kali, dan udah dijajahkan oleh Habib Assegaf bin Al-Mahdi ya. Yaitu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang dahsyatnya pikiran dan loa sehingga mendapatkan berkelimpahan rezeki, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa merubahnya dari ucapan yang tadinya negatif menjadi ucapan yang positif, supaya masuk kepada pikiran kita itu lebih baik, lebih bisa membangun, bisa merubah kehidupan kita lebih baik lagi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan di video-video selanjutnya ada yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan juga di video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dari ucapan saya, dari perilaku saya, dari tutur kata-kata saya kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mengucapkan banyak-banyak minta maaf, karena kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.